As bin Abil As, teman-teman sekalian, ini ikut dalam perang Badar bersama orang-orang Quraisy. Jadi anak mantu Nabi ikut berperang memerangi mertuanya nih. Dia termasuk salah satu tawanan di perang Badar. Waktu dia tiba di Madinah, dibawa oleh Nabi SAW dan pasukan muslimin, maka dia sempat mengirim kepada Zainab surat meminta agar Zainab melindunginya. Jadi waktu itu belum cerai ini, karena kalau Zainab belum menikah sama laki-laki muslim yang lain. Ini dalam keadaan kafir. Kalau ini syahadat bisa kumpul kembali. Zainab memang masih berharap suaminya bisa dapat hidayah. Maka As bin Abil As kirim surat, "Hai Zainab, ingatlah kebaikan antara kita suami istri. Lindungi saya supaya jangan sampai, karena orang tawanan bisa dibunuh setiap saat, enggak jelas statusnya. Bisa ditebus, bisa dibunuh." Maka kata Zainab, "Baiklah." Kirim surat kembali, "Baiklah." Gitu kan? Maka Zainab selepas sholat subuh radhiyallahu anha, beliau berdiri lalu mengatakan, "Aku telah melindungi Abul As, As bin Abil As." Gitu kan? Nabi SAW balik kepada para sahabat, "Ada yang tahu ceritanya nih?" Mereka bilang, "Tidak tahu ya Rasulullah. Itu anak anda Zainab melindungi suaminya." Lalu yang membuat Nabi SAW saat itu tersentuh karena Zainab mengirim kalung yang pernah dikasih oleh Khadijah radhiyallahu anha kepada Zainab waktu pernikahannya. Dikirim di hadapan Nabi SAW. Lalu utusannya Zainab mengatakan, "Ya Rasulullah, ini Zainab utus sebagai tebusannya Abul As. Jadi lepaskan saya dia ke Mekah. Dia mau Islam, tidak mau Islam terserah dia. Tapi dia minimal jadi suami saya dulu." Gitu kan? Seperti itulah. Waktu Nabi SAW itu Nabi sempat menangis mengingat Khadijah, karena ini perhiasan Khadijah yang sangat disukai, lalu dikasih hadiah di pernikahannya Zainab. Maka Nabi SAW mengatakan, "Kalau kalian ingin, lepaskanlah. Saya serahkan kepada kalian, saya nggak usah ikut-ikutan," kata Nabi SAW kepada para sahabat. Maka mereka mengatakan, "Kami membebaskannya ya Rasulullah karena anda, dan tebusannya nggak usah dikasih. Maksudnya nggak usah diambil, dikembalikan kepada Zainab kembali, karena itu nilainya mahal. Kalung itu sangat mahal dari Khadijah radhiyallahu anhum ajma'in." Waktu itu teman-teman sekalian, Abul As tersentuh dengan itu. Melihat bagaimana perilaku para sahabat. Waktu dia ditawan, dia lihat sahabat pergi masjid sholat, dia dengarkan ayat Al-Quran. Selama ini dia cuma ikut-ikutan sama orang Quraisy, dia nggak paham ini. Rupanya Islam tersentuh dalam hatinya. Tersentuh waktu itu. Maka waktu ditebus sama Zainab, lebih tersentuh lagi. Kan gitu. Kemudian tebusan Zainab nggak diterima oleh Nabi SAW. Dikembalikan kepada Zainab. Berarti Abul As dibebaskan tanpa tebusan, sementara yang lain semua pakai tebusan, gitu kan? Maka gara-gara itu tersentuh masuk Islam. Dia pun kembali ke Mekah, dia kembalikan semua amanah-amanahnya orang-orang Mekah, lalu dia mengatakan dengan sangat jelas di dekat Ka'bah, "Wahai masyarakat Mekah Quraisy, ketahuilah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah." Dia masuk Islam. Lalu kemudian dia pergi ke Madinah, tinggal bersama istrinya, dan Nabi SAW kumpulkan kembali dengan Zainab. Ini juga ada hukum syar'i di situ tentunya. Kita masuk lagi teman-teman sekalian di kedudukan syuhada Badar, kaum muslimin yang sudah meninggal mati syahid di situ. Jibril alaihissalam mendatangi Nabi SAW dan bertanya, "Bagaimana kalian menilai syuhada Badar yang sempat mati syahid di Badar? Bagaimana kedudukannya di sisi kalian?" Kata Nabi SAW, "Mereka yang terbaik di antara kami. Orang-orang yang luar biasa, karena Allah sudah jamin bagi mereka surga." Kata Jibril alaihissalam, "Begitu pula yang terbaik dari malaikat yang sempat Allah hadirkan di Badar." Gara-gara posisi Badar itu, malaikat-malaikat yang hadir pun Allah berikan kedudukan. Ini semua teman-teman disebabkan karena Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha tinggi dan maha suci, maha mulia, telah menamakan perang Badar dengan hari pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Memang Allah sengaja menjadikan perang Badar terjadi, sebagaimana sudah kita jelaskan pertemuan yang lalu. Yang saya bilang ini tanda kutip ada rekayasa Allah langsung. Tidak ada janjian. Kalau janjian tidak akan terjadi peperangan, karena ini perang pertama. Jiwa masih belum berani untuk melakukannya. Allah sebutkan di dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 41. Tentu perang Badar kebanyakan di surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama ghanintum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasul. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ
Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang dari ghanimah yang tertinggal di medan perang dari musuh-musuh, ya. Tentu yang diperoleh dengan kekuatan perang, terjadi kontak fisik, namanya ghanimah. Kalau yang terjadi penyerangan tanpa kontak fisik, musuh menyerah akhirnya, tanpa peperangan, namanya fai. Jadi berbeda istilah, ya. Di sini disebutkan, ketahuilah sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, baik itu ghanimah atau fai, dengan peperangan atau bukan dengan peperangan, maka sesungguhnya seperlimahnya dikeluarkan untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil atau orang terputus jalan, ya. Ini maksudnya kalau ada ghanimah dikumpul semua, nilainya berapa, seperlimanya dikeluarkan untuk sedekah di jalan Allah ini. Di sini tentu ulama membahas panjang lebar tentang masalah ghanimah seperlima itu dibagi kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kerabat Rasul di sini masuk adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib, ya. Kemudian juga dibagi kepada anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil. Sedangkan 4/5 dari ghanimah dibagikan kepada orang-orang yang ikut bertempur. Jadi misal ghanimah yang terkumpul 1 miliar dibagi 5, berarti 200 juta, 200 juta, 200 juta, gitu kan. 200 jutanya ini dikeluarkan. Di antara yang memiliki hak di situ adalah Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah kan sekarang sudah meninggal. Maka ini juga yang punya hak adalah kerabat beliau sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ini punya hak untuk mendapatkan bagian dari ghanimah peperangan. Kemudian juga yang mendapatkan adalah anak-anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang yang terputus jalan. Kata Allah SWT dalam ayatnya, jika kalian beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan. Maksudnya yang turun kepada Muhammad SAW adalah Al-Quran, kemudian juga turunnya para malaikat. Dan hari Furqan maksudnya adalah hari yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Itu yang disebutkan namanya Perang Badr. Yaitu di mana hari bertemunya dua pasukan yang Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Baik, kita sekarang masuk teman-teman sekalian ke kematian Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Kita review kembali masuk ke kancah peperangan. Jadi waktu tadi kakinya ditebas oleh Mu'adz dan Auf Ibn Afra. Maka pada saat ditebas berdarah dia jatuh. Rupanya orang-orang meninggalkan dia. Sempat ada riwayat yang mengatakan dia dibawa ke pinggiran pasukan. Mereka mau berusaha obati, nggak bisa karena darahnya ngucur terlalu banyak. Sementara pasukan kocar kacir, maka yang berusaha juga mengurus dia melarikan diri. Maka Abu Jahal tinggal sendirian waktu itu, berumuran darah semua, tidak bisa jalan lagi. Pada saat itu teman-teman sekalian, Nabi SAW memerintahkan cari Abu Jahal, ada di kancah peperangan orang itu. Gitu kan? Maka para sahabat menyebar mengejar, mencarinya. Abu Jahal dicari di korban-korban. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, tadi yang kita ceritakan postur tubuhnya sangat kecil. Dulu ini Abdullah bin Mas'ud termasuk orang yang dilemahkan di Mekah. Orangnya sangat kurus dan dia cuma tugasnya menjual jasanya untuk gembalakan kambingnya orang. Radhiyallahu anhu. Tapi itu Islam tidak lihat, Islam lihat keimanannya. Abdullah bin Mas'ud adalah ulama yang muslimin setelah masuk Islam, gitu kan. Abu Jahal salah satu orang yang suka menyewa jasanya Abdullah bin Mas'ud dulu di Mekah. Suruh gembala-gembalan kambing, bayar, gitu kan. Maka Abdullah bin Mas'ud ikut mencari dan dia menemukan Abu Jahal dalam keadaan sudah setengah sadar, udah darah semuanya, udah nggak bisa, lemas sekali. Saat Abdullah bin Mas'ud berdiri di dekat kepala Abu Jahal yang tidak jelas melihat Abdullah berkata, kemenangan di pihak siapa? Dia masih tanya Abdullah bin Mas'ud. Dia nggak tahu nih kalau orang Quraisy kalah gitu. Abdullah bilang, pada Allah dan Rasulnya wahai musuh Allah. Abu Jahal bilang, tidak masalah. Apa ada kemuliaan dari seseorang yang dibunuh oleh kaumnya sendiri dan bukan musuh selain kaumnya? Artinya, walaupun kami kalah, saya juga mati, tetap saya mulia. Karena saya dibunuh oleh kaum saya sendiri, bukan orang lain.